nggak sih Anda merasa yakin 100% soal sesuatu, ternyata salah total? Tenang, mungkin itu bukan salah Anda sepenuhnya, tapi lebih karena, ya, cacat bawaan di otak kita. Nah, inilah yang mau kita bahas. Pertarungan antara sains versus otak kita yang cacat, sebuah sistem yang emang dirancang khusus sebagai anti kesesatan. Kita langsung ke jantung permasalahannya. Ada satu kutipan keren yang merangkum semua ini. Metode ilmiah adalah pelembagaan keraguan terhadap intuisi manusia. Maksudnya apa? Maksudnya, sains itu dibangun di atas asumsi dasar bahwa firasat pertama kita, sekuat apapun rasanya di dalam hati, kemungkinan besar salah dan wajib hukumnya untuk diuji. Pertanyaannya jadi jelas banget kan? Kenapa coba intuisi kita, intuisi yang sama loh yang bantu nenek moyang kita selamat dari macan, justru butuh sistem formal buat diragukan? Emangnya ada yang salah ya sama cara kita berpikir secara alami? Nah, jawabannya itu ada di fondasi cara kita berpikir yang ternyata nggak sesempurna yang kita bayangin. Untuk ngerti ini, kita harus kenalan dulu sama satu konsep kunci. Namanya kesesatan logis atau logical fallacy. Ini penting banget buat dibedain ya, ini tuh bukan salah fakta. Kalau Anda bilang ibu kota Perancis itu Tokyo, itu salah fakta. Gampang. Tapi, fallacy itu kerusakannya ada di mesin logikanya. Cara Anda nyambungin satu ide ke ide berikutnya, itu yang korslet. Terus kenapa ini bisa terjadi? Simple, karena otak kita itu pada dasarnya pemalas. Dia suka banget jalan pintas buat hemat energi. Jalan pintas ini berguna sih buat ambil keputusan cepat, tapi seringnya ngorbanin akurasi dan logika. Hasilnya, timbullah bias kognitif. Dan saat bias ini udah membentuk cara kita berargumen, disitulah lahir kesesatan berpikir yang sistematis. Nah, pemahaman ini, jujur aja, mengubah total cara kita lihat sains. Sains itu ternyata tidak lahir sebagai perayaan kehebatan akal manusia. Justru sebaliknya, sains lahir dari sebuah pengakuan jujur bahwa kita ini secara alami nggak rasional dan gampang banget salah mikir. Jadi, kalau kita ibaratkan otak kita punya bug atau cacat bawaan, maka sains itu bisa kita lihat sebagai software update-nya. Sebuah sistem yang dirancang khusus untuk melawan bug-bug itu. Sistem anti kesesatan. Yuk kita lihat cara kerjanya. Oke, kita ambil contoh pertama yang paling sering kita lakukan. Generalisasi terburu-buru. Otak kita tuh suka banget sama pola. Kita ketemu dua orang dari kota X dan mereka nyebelin, langsung deh kita simpulkan. Semua orang dari kota X pasti nyebelin. Cepet, efisien, tapi yaitu seringkali salah kaprah dan bahaya. Terus gimana sains melawannya? Bukan dengan bilang, pengalaman saya beda loh. Bukan, tapi dengan alat spesifik. Pengambilan sampel sistematis dan statistik. Sains itu memaksa kita nanya, sampelnya berapa banyak? Apa sampel ini benar-benar mewakili semuanya? Artinya, kalau mau generalisasi, ya harus bayar pakai data. Nggak bisa cuma modal cerita atau pengalaman pribadi. Lanjut. Kesesatan berikutnya. Penyebab palsu. Otak kita itu mesin pencari sebab akibat. Tiap kali saya pakai baju keberuntungan ini, timbullah saya menang. Wah, baju ini pasti penyebab kemenangannya. Kita otomatis aja gitu nyambungin yang pertama pasti menyebabkan yang kedua. Korelasi kita anggap sebab akibat. Di layar kita lihat contoh klasiknya. Ayam jantan berkokok terus matahari terbit. Apa benar kokok ayam bikin matahari terbit? Tentu enggak kan? Nah, jawaban sains untuk kerancuan semacam ini elegan banget. Eksperimen terkontrol. Intinya, sains itu nggak percaya sama cerita sebab akibat yang kedengarannya masuk akal doang. Dia butuh bukti mekanisme. Dan inilah persenjataannya. Dengan variabel kontrol, kita bisa isolasi satu faktor aja. Dengan randomisasi, kita mastiin nggak ada bias tersembunyi. Replikasi membuktikan hasilnya bukan cuma kebetulan. Terakhir, analisis statistik ngasih tahu kita seberapa kuat sih hubungan sebab akibatnya, misahin mana yang beneran efek, mana yang cuma untung-untungan. Nah, ada lagi kesesatan yang lebih licik nih, namanya penalaran melingkar. Contohnya gini, buku suci ini pasti benar karena isinya adalah firman Tuhan. Oke, dari mana Anda tahu itu firman Tuhan? Ya karena tertulis di buku suci ini. Lihat, argumennya cuma muter-muter di situ aja, nggak nambah pengetahuan baru sama sekali. Senjata sains buat ngelawan ini namanya prinsip falsifikabilitas. Gampangnya, sebuah klaim ilmiah itu harus bisa disalahkan. Harus ada cara untuk membuktikan dia salah. Ini langsung mematahkan lingkaran setan tadi. Karena sains nggak nanya, apa bukti yang mendukung teori ini, tapi justru nanya, tes brutal apa yang bisa kita lakuin yang mungkin banget menggugurkan teori ini.
Fokusnya itu nyari kelemahan bukan pembenaran. Berikutnya, dua kesesatan yang sifatnya sangat sosial, ad hominem dan otoritas palsu. Yang pertama, kita nyerang orangnya, bukan argumennya. Ah, dia kan cuma lulusan SMA, mana mungkin idenya benar. Yang kedua, kita percaya sama omongan seseorang cuma karena dia terkenal atau jabatannya tinggi, padahal dia bukan ahli di bidang itu. Keduanya sama-sama salah fokus dari yang terpenting, bukti. Sistem pertahanan sains buat ini adalah tinjauan sejawat atau peer review. Ya, sistem ini emang nggak sempurna, tapi idealnya nggak peduli Anda itu pemenang Nobel atau mahasiswa baru kemarin sore. Yang dilihat itu cuma metodologi, data, dan argumen Anda. Karena dalam sains yang ideal, kebenaran itu nggak kenal senioritas atau jabatan. Oke, saya tahu. Sampai di sini, mungkin ada dari Anda yang mikir, kalau sains emang sehebat itu dalam mencegah kesesatan, kenapa kita masih sering dengar berita soal penelitian yang ditarik lagi? Atau teori lama yang ternyata keliru? Apa artinya sistemnya gagal? Jawabannya justru tidak. Ditemukannya sebuah kesalahan, itu bukanlah bukti kegagalan sistem. Itu adalah bukti bahwa sistemnya sedang bekerja. Sains nggak pernah mengklaim ilmuannya itu manusia super yang bebas dari bias. Justru sebaliknya, sains membangun sebuah sistem sosial untuk menemukan dan memperbaiki bias itu secara bareng-bareng. Dan beginilah cara mesin itu bekerja. Sebuah klaim dipublikasikan supaya bisa dihajar sama ahli lain. Terus, bagian paling penting, ilmuwan lain di seluruh dunia mencoba mereplikasi atau mengulang eksperimennya. Kalau hasilnya nggak bisa diulang, klaim itu bakal goyah. Nggak peduli seberapa terkenal penemunya. Prosesnya emang lambat, kadang berantakan, tapi inilah mesin koreksi diri yang jujur dan brutal, yang bikin sains terus bergerak maju. Jadi kalau kita simpulkan, kita sebenarnya lagi ngomongin dua cara berpikir, dua cara mengetahui yang beda banget. Coba kita bandingkan. Pemikiran kita sehari-hari itu dasarnya intuisi dan cerita. Sains butuh data dan inferensi. Waktu kita salah, naluri pertama kita tuh defensif, membela diri. Tapi di sains, menemukan kesalahan itu justru diharapkan, bahkan dicari. Inilah mungkin bedanya yang paling dalam. Intuisi kita itu maunya kebenaran yang final dan absolut yang bikin nyaman. Sementara sains menerima kalau kebenaran itu sifatnya selalu sementara dan bisa terus diperbaiki. Dan semua ini membawa kita pada kesimpulan akhir yang paling penting, yang mungkin sifatnya sedikit filosofis. Poin kuncinya adalah ini. Sains itu bukan sebuah pernyataan sombong bahwa, hey, kita manusia bisa jadi objektif. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Sains adalah sebuah pengakuan yang paling rendah hati dan paling jujur bahwa otak kita pada dasarnya cacat dan penuh bias. Dan justru karena kita mengakui kelemahan itu, kita secara kolektif membangun sebuah sistem untuk melindungi kita dari diri kita sendiri. Sebuah sistem untuk berpikir lebih baik bersama-sama.